Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat yang berbahagia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian bersama. Bersyukurlah, datanglah ke bait-Nya. Dan lihatlah
Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakan kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Saudara yang terkasih, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Hukum Taurat pada hari ini yang diambil dari titah pertama sampai titah keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara yang remuk hati, saat ini kita sedang berdiam diri sambil menengadah di hadapan Tuhan yang melihat segala sesuatu yang tersimpan dalam lubuk hati kita. Ada banyak karat-karat dosa, dendam, amarah yang sering meledak dan melonjak-lonjak tanpa alasan yang wajar. Ada keangkuhan, mudah tersinggung dan sakit hati, kemunafikan, roh hawa nafsu, ada kecemburuan dan iri hati, serta sikap kesombongan rohani.
Sadarkah saudara bahwa itu semua akan membuat hati, pikiran, roh dan iman kepercayaanmu semakin keropos dan akan mati layu? Ya Tuhan, kami sering tidak menyadari kesalahan kami. Kami mau bersujud di bawah kaki salib-Mu. Nyatakanlah sekarang juga kepada Tuhan bahwa saudara mau berubah, mau berdamai, dan mau memperbaharui diri. Nyatakan sekarang juga bahwa saudara mau menanggalkan dan meninggalkan semua karat-karat dosa itu. Nyatakan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap kehidupanmu bahwa kamu mau mengikut Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihani, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, karena kita telah menyesali dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pada saat ini adalah yang tertulis dalam Yosua 1 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Kita membacanya secara bergantian. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Apakah
lihat hatiku, Bapa Kamu sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Inang Sintua Kristina Borus Barani. Warta jemaat pada hari ini Minggu 25 April 2021. Minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Bagian yang kedua, jemaat yang tambah. Mulai Minggu tanggal 25 April 2021 telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Medan Nyonya Pendeta Arifin P. Barimbing STH Nurmala Sarmauli Boru Saragi beserta 1 orang anak. Mereka pindah dari HKBP Resort Jumanda Teguh, Distrik 6 Dairi. Alamat Perumahan Geraha Deli Permai, Blok C nomor 79, Johor Baru, Medan, WIB Medan Johor. Bagian yang ketiga, jemaat yang pindah. Mulai minggu ini, 25 April 2021, telah pindah ke HKBP Menteng, Bapak Janwardi Sihombing, Ibu Evi Oktavia Mandiri Banurea. Alamat Jalan Karyatani, Gang Mangga nomor 91A, Medan Johor,
WIK Medan Johor. Bagian keempat, berita menikah. 1. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Aprima Anugrah Matondang, SS, ST, MT, putra Bapak Sintua Bistok Matondang, Ibu Mastiur Boru Sitorus, alamat Jalan Dorowati, Lorong Gereja nomor 4 Medan. Anggota Jemaat HKBP Sidorame Resort Medan Timur. Dengan Emma Melisa Ivana Nauli Boru Sirait SE, putri Bapak Beni Minggu Sirait almarhum, Ibu Deborah Patricia Simatupang, alamat Jalan Cempaka 1 nomor 9 Selayang. Anggota Jemaat HKBP Medan Sudirman, WIK Polonia Sudirman. Pemberkatan nikah dilaksanakan hari Jumat tanggal 30 April 2021 di GKPI Medan Kota, Jalan Sriwijaya Medan, dilayani HKBP Sidorame Resort Medan Timur. 2. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Sintua Johannes Simbolon SPDK, putra Bapak James Simbolon almarhum, Ibu Mary OM Boruhuta Barat, alamat Simaung-Maung Harambir, lingkungan Sion. Anggota Jemaat HKBP Pearaja Resort Pearaja Distrik 2 Silindung. Dengan Pesta Resinda Magdalena Sihombing Esos, putri Bapak Guru Robinson Sihombing, Ibu Restium Borusianturi almarhumah, alamat Jalan Jerman 15 Keramat Indah nomor 73 Medan. Anggota Jemaat HKBP Medan Sudirman, WIK Pasar Merah. Pemberkatan nikah dilaksanakan hari Jumat 30 April 2021 di HKBP Pearaja Distrik 2 Silindung. 3. Berita kedua, akan menerima berkat nikah Rifandi Pardamean Tampubolon, putra Bapak Fajar Tampubolon, Ibu Rismawati Sibarani, alamat Jalan Mangkubumi Los 7 nomor 40 Medan. Anggota Jemaat HKBP Medan Sudirman, WIK Mangkubumi. Dengan Parmita Banjarnahor, putri Bapak Mangaranap Banjarnahor almarhum, Ibu Flora Simanulang, alamat Simangulampe. Anggota Jemaat HKBP Sinambela Simanulang Resort Bakara, Distrik 3 Humbang. Pemberkatan nikah dilaksanakan Jumat tanggal 30 April 2021 di HKBP Resort Siantar Sawah, dilayani HKBP Resort Siantar Sawah. Bagian yang kelima, ibadah persekutuan guru sekolah minggu Distrik 10 Medan Aceh. Pada hari ini Minggu tanggal 25 April 2021 jam 15 WIB telah dilaksanakan ibadah persekutuan guru sekolah minggu Distrik 10 Medan Aceh bertempat di Sopo Godang HKBP Sudirman yang dihadiri atau diikuti oleh guru sekolah minggu HKBP Medan Sudirman. Bagian yang keenam, pertanggiangan WIB. Pada setiap hari Kamis pukul 19 WIB dilaksanakan pertanggiangan di gereja dengan live streaming. Ibadah pertanggiangan ini adalah pengganti pertanggiangan WIB di tahun 2021. Dimohon kepada seluruh jemaat untuk ikut serta dalam kebaktian ini, baik secara live streaming di rumah masing-masing maupun ikut hadir di gereja. Bagi yang membutuhkan acara pertanggiangan tertulis, dapat diambil dari gereja atau dari Sintua WIK masing-masing. Bagian yang keenam,
PA Remaja. Bagian yang ke-7, PA Remaja. Diberitahukan kepada remaja Naposo Bulung dan pelajar Sidi HKBP Medan Sudirman akan diadakan PA pendalaman Alkitab dengan topik Catfishing Culture, budaya meniru. PA akan diadakan pada hari Jumat 30 April 2021 jam 18 sampai jam 20.00 di Gereja HKK BP Medan Sudirman dengan mengikuti protokol kesehatan. Diharapkan kehadiran seluruh remaja Naposo Bulung dan pelajar Sidi dalam PA tersebut. PA terbuka untuk umum dengan menghubungi Ketua Remaja dan Ketua Naposo Bulung HKBP Sudirman Medan, kontak person seperti yang tertulis di warta cetakan. Bagian yang ke-8, dana pensiun HKBP. Sehubungan dengan keadaan dana pensiun HKBP yang sangat membutuhkan penyehatan untuk kelangsungan pemberian uang pensiun kepada para pelayan HKBP yang pensiun, bersama ini disampaikan: 1. Dimohon kesediaan seluruh jemaat HKBP melakukan gerakan Rp1.000 setiap hari dan setiap orang. Hasil dari gerakan Rp1.000 ini dapat disampaikan ke Huria melalui Sintuawik atau dihantar langsung ke kantor gereja atau ditransfer ke rekening Huria untuk disampaikan kepada dana pensiun HKBP. 2. Memberikan secara sukarela bantuan atau sumbangan kepada dana pensiun HKBP dapat diberikan melalui Huria atau memberikan langsung ke rekening dana pensiun HKBP Bank Rakyat Indonesia dengan nomor rekening 00530100517301, Bank Mandiri 105000020865114, Bank BNI 0061255696. Bagian yang ke-9, pelayanan kasih. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan kudus bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yaitu mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 April 2021. Semoga panjang umur. 2. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit. Timothy Pasaribu, putra dari Bapak Dr. Tunggul Pasaribu, Ibu Boru Tinambunan, saat ini dalam perawatan atau pengobatan infeksi ginjal di Rumah Sakit Nu Singapura dan akan menerima transplantasi ginjal dari ibu kandungnya, yaitu Nyonya Dr. T. Pasaribu, Boru Tinambunan. 2. Dr. Randus Alexander Sitompul, Wik Medan Baru 3, sampai dengan tanggal 19 April 2021 masih dirawat di Rumah Sakit Bina Kasih. 3. Togap Silitonga, Wik Medan Baru 3, sampai dengan tanggal 19 April 2021 masih dirawat di Rumah Sakit Bina Kasih. 4. Insinyur Robert Simanjuntak, Wik Medan Kota PJKA, sampai dengan tanggal 24 April 2021 dirawat di Rumah Sakit Putri Hijau. 5. D. Pangaribuan, Wik Medan Johor, sampai dengan tanggal 24 April 2021 masih dirawat di Rumah Sakit Siloam. Demikian warta jemaat Minggu hari ini. Tuhan memberkati. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi
dengan buku ND nomor 697 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga, sekaligus kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian yang hadir secara fisikal di gereja ini, baik juga yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun kita sedang berada ketika mengikuti ibadah minggu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan tetap memberikan kepada kita sukacita yang besar untuk menyambut kebenaran firman-Nya. Karena itu mari kita sambut firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 19 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Di Minggu Jubilate hari ini, saya mengajak kita untuk menyaksikan sebuah video choir yang berjudul Jubilate Deo. Jubilate Deo, Jubilate Deo. Intro
sebuah choir yang sangat indah yang menyerukan apa yang tertulis dalam Mazmur 100, Jubilate Deo, bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, di Minggu Jubilate pada hari ini, sebuah ajakan, sebuah undangan disampaikan kepada kita supaya bersorak-sorai, supaya bergembira, bahkan berteriak dengan suara nyaring di hadapan Tuhan. Kita diajak untuk mampu tetap bersukacita. Nah, pertanyaannya, dasarnya apa? Alasannya apa mengapa kita harus bersukacita? Apakah kita mampu bersorak-sorak ketika kita menghadapi sebuah bencana alam di mana banyak saudara-saudara kita yang kehilangan harta benda, kehilangan tempat tinggal, dan bahkan kehilangan nyawa? Kita tahu baru-baru ini terjadi banjir bandang, terjadi gempa, dan bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebuah pertanyaan besar, bagaimana kita mampu bersorak-sorak ketika kita harus terbeban untuk membayar kontrak rumah kita. Kita harus membayar kredit ini dan itu. Bahkan ada yang bergumul untuk membayar uang sekolah anak-anaknya. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku, ketika kita masih terus berjuang di tengah-tengah pandemi COVID-19, ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang yang mengalami sakit penyakit, bahkan dalam peristiwa kematian yang begitu memilukan, dan sangat banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan kita tahu sebuah berita yang viral beberapa hari ini dalam KRI Nanggala 402, ketika saudara-saudara kita sebanyak 53 orang berjuang menantang maut. Saya sangat merasa sendu ketika membaca sebuah kalimat penghiburan, dan saya sangat terharu ketika dikatakan seperti ini. Mereka tidak hilang, bukan juga tenggelam. Mereka hanya sedang bertugas menjaga laut Indonesia selamanya. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan sorak-sorak yang bisa diperdengarkan dalam renungan kita hari ini ternyata bukan karena apa yang sudah terpenuhi dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk mampu bersukacita bukan karena apa yang sudah kita capai, bukan karena apa yang sudah kita dapat raih dan kita miliki hingga saat ini. Bahkan kita diingatkan dalam 1 Korintus 15 ayat 19, jika kita hanya berharap pada hal-hal yang lahiriah di dunia ini, kita adalah orang yang paling malang, kita adalah orang yang paling menyedihkan, kita adalah orang yang patut dikasihani. Tapi ternyata ajakan sorak-sorak yang datang kepada kita hari ini lewat ibadah sore hari ini, kita mampu bersukacita karena adanya tindakan Tuhan, karena adanya karya Tuhan, karena adanya perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita manusia, yaitu keselamatan setiap kita dari genggaman maut dan dari genggaman dosa. Minggu Jubilate adalah bagian dari perayaan Paskah minggu keempat.
Sampai hari ini kita tetap merayakan kebangkitan Yesus dari kematian, dan itulah sumber sorak-sorai kita, itulah alasan sukacita kita, bahwa tidak ada kuasa lain yang dapat merenggut kehidupan kita lagi sebagai orang-orang percaya. Saudaraku, dalam renungan hari ini, Yohanes dengan jelas menyebut identitas kita di tengah-tengah maraknya ajaran-ajaran palsu. Yohanes menyampaikan kepada kita hari ini sebuah identitas baru kita di tengah-tengah penyesatan, di tengah-tengah dunia yang sering tidak bersahabat bagi kita. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 bahwa kita adalah anak-anak Allah. Identitas ini harus kita jaga. Identitas ini harus kita ingat. Dan identitas ini harus kita tetap pelihara. Maka ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah dengan sebuah identitas baru, berarti asal muasal kita, latar belakang kehidupan kita bukan dari pusuk buhit, bukan dari kampung halaman kita semata. Dan bahkan kita bukan hanya sekedar orang-orang yang memiliki kategori darah biru misalnya, bukan. Sebagai keturunan raja-raja, bukan. Tetapi yang paling utama disebutkan lewat renungan kita hari ini, bahwa asal muasal kita adalah berasal dari Allah sendiri. Maka dengan identitas baru ini, diharapkan ini yang menjadi sumber ketenangan hati kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 12, anak-anak Allah diberi kuasa. Anak-anak Allah pasti diperhatikan oleh orang tuanya. Anak-anak Allah akan dicukupkan oleh bapaknya sendiri. Bahwa seorang anak tidak akan pernah dibiarkan oleh orang tuanya. Maka sekali lagi saya sampaikan lewat renungan kita hari ini, inilah sumber ketenangan hati kita. Inilah sumber sukacita kita. Inilah alasan mengapa kita harus bersorak-sorak dan bersukacita. Begitu indah sekali ketika pemazmur menggubah ini dalam sebuah lagu. Dalam Mazmur 62 yang berjudul Perasaan Tenang Dekat Allah. Saya senang dengan lagu ini. Lagunya demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Perasaan tenang, perasaan damai, perasaan sukacita ada bagi anak-anak Allah yang berasal dari kebenarannya sendiri dan dimampukan supaya kita tetap bersorak-sorai, supaya kita tetap mampu bergembira, supaya kita mampu untuk bersukacita. Karena apa? Kita punya kepastian yang berasal dari Tuhan sendiri, dan kepastian itu tidak kita dapatkan dari tempat yang lain di bumi ini. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki kepastian yang berasal dari Tuhan sendiri, yang menjamin seluruh perjalanan kehidupan kita. Maka sangat indah sekali renungan hari ini mengingatkan kita
bahwa kasih Tuhan tidaklah bersyarat, unconditional. Keselamatan yang diberikan Dia adalah sebuah jaminan. His salvation is secure. Maka perasaan yakin bahwa kita adalah anak-anaknya memberi kita kesempatan untuk memperbaiki perilaku kita. Ketika kita sadar disebut sebagai anak-anak Allah, itulah kesempatannya bagi kita untuk memperbaiki seluruh perjalanan kehidupan kita supaya menjadi orang-orang yang patuh, menjadi orang-orang yang taat dan terus menjaga relasi dengan Tuhan. Saudaraku, betapa berharganya keyakinan yang dapat kita miliki di dalam Yesus Kristus. Betapa berharganya sebuah kepastian yang diberikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Di dalam kehidupan sehari-hari ada namanya keyakinan palsu yang kadangkala memberi kita PHP, yang memberi kita pada akhirnya sebuah kekecewaan. Dalam dunia kita sering berharap dan yakin pada diri kita sendiri yang kita sebut dengan istilah ilusi. Tetapi dalam kenyataannya, sebuah keyakinan yang diberikan kepada kita lewat renungan kita hari ini, inilah yang kita sebut dengan istilah keyakinan mulia. Glorious confidence yang Tuhan berikan kepada kita melalui Yesus Kristus. Maka akibatnya apa? Hati kita pun menjadi tenang. Hati kita pun menjadi penuh damai. Hati kita pun penuh dengan ketulusan. Orang yang sudah hidup dalam keyakinan mulia, glorious confidence yang berasal dari Tuhan, maka di dalam dirinya tidak ada lagi iri hati. Orang yang hidup dalam keyakinan bersama Tuhan, dalam dirinya tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kegelisahan, dan tidak ada lagi kebingungan. Kalimat yang menarik diungkapkan lewat renungan hari ini, Tuhan lebih besar dari hati kita. Allah lebih mulia dari hati kita sendiri yang penuh dengan ilusi. Allah lebih dahsyat dari hati kita yang penuh dengan kegelisahan, yang penuh dengan keraguan-raguan, hati kita yang penuh dengan kebingungan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Dia lebih besar daripada apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang pernah kita dengar. Itu yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam pendengaran, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itulah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ada kalanya kita menyembunyikan kejengkelan hati kita pada saat ini. Dan bahkan seringkali terjadi hati nurani kita terganggu. Oleh karena apa? Oleh karena kita menyimpan kesalahan. Oleh karena kita menyimpan yang namanya dosa. Dan ujung-ujungnya seringkali hati kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak. Bukankah seringkali kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak pantas? Kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang tidak patut untuk dikasihani. Tetapi sekarang kita diberi kalimat penghiburan bahwa Tuhan menimbang semua tentang kita. Dia adalah hakim yang lebih sempurna daripada hati kita sendiri yang kadangkala menuduh, yang kadangkala menghakimi diri kita. Tetapi firman Tuhan memberikan kita satu keyakinan
memberi kita kepastian bahwa Tuhan mengetahui segala hal tentang diri kita, tentang hati kita, tentang pikiran kita, dan tentang apa yang kita rindukan pada saat ini. Karena itulah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan yang maha besar mengerti tentang hati nurani kita yang lemah. Dia mengerti segala kegagalan, dia tahu segala kesalahan kita, dan dia juga tahu semua urusan kita di masa sekarang, terlebih lagi di masa yang lalu, bahkan di masa yang akan datang di depan mata kita. Dengan demikian, kita mencapai ketenangan dan kita dimampukan untuk bersuka cita. Kita dimampukan untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan sekaligus juga kita memiliki keberanian percaya untuk mendekati Allah lebih dekat. Maka dengan demikian kita layak disebut sebagai sahabat karibnya Allah. Karena apa? Kita diberi keyakinan, kita diberi keberanian, kita diberi kepastian bahwa kita adalah orang-orang yang layak untuk menerima berkat-Nya, sekalipun sebelumnya kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan selanjutnya Yohanes begitu luar biasa menunjukkan bahwa ada satu progres, ada satu peningkatan lewat keyakinan yang sudah terbentuk dalam diri kita. Ketika kepastian itu tertanam dalam diri kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang-orang yang telah menerima kelayakan daripadanya, sebagai orang-orang yang telah ditebus dari kematian dosa, maka ayat 22 mengatakan, keyakinan menuntun kita pada kehidupan doa yang berani. Ini luar biasa. Ketika kita yakin sebagai anak-anak Allah, maka kita memiliki kehidupan doa yang berani untuk memohon, untuk meminta kepada Tuhan. Saya berpikir, seorang anak tidak pernah merasa malu-malu atau merasa enggan untuk meminta sesuatu kepada orang tuanya. Seorang anak tidak akan pernah merasa sungkan untuk menyampaikan keluh kesahnya, seluruh apa yang dia inginkan kepada orang tuanya. Maka keyakinan seperti inilah yang telah tercipta dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang disebut juga sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki kehidupan doa yang berani. Itu sebabnya dikatakan, apa saja yang kamu minta akan kamu peroleh. Namun kita harus sadar juga, ini tidak berarti bahwa ketika kita meminta semuanya seolah-olah Tuhan seperti lampu Aladin yang selalu mengiyakan apa yang kita minta. Dan bahkan jangan coba-coba bayangkan bahwa Tuhan secara efektif akan menandatangani cek kosong bagi kita untuk memenuhi segala hasrat dan keinginan kita. Bukan demikian. Tetapi kita diberi kemampuan untuk meminta di dalam doa kita, dan pada waktunya kita akan menerima semua yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan, selaras dengan rencananya. Maka kita belajar dari renungan kita hari ini, doa yang efektif didasarkan pada dua aspek kehidupan Kristen. Yang pertama dikatakan, doa yang didasarkan pada ketaatan. Kalau kita menjadi orang yang taat, kalau kita menjadi orang yang setia, kalau kita menjadi orang yang tunduk kepada Tuhan, maka doa kita akan didengar. Itu sebabnya dikatakan kita memperolehnya daripadanya karena kita memenuhi segala perintahnya. Sedangkan doa yang kedua adalah doa yang didasarkan pada hidup yang menyenangkan Tuhan.
Ini dua aspek doa kita. Yang pertama saya sekali lagi sebutkan, doa yang didasarkan pada ketaatan. Dan yang kedua, doa yang didasarkan pada hidup yang menyenangkan Tuhan. Maka seruan firman Tuhan kepada kita hari ini, bagaimana kita terus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan sekedar menyenangkan diri kita. Maka pertanyaannya lewat renungan kita hari ini adalah, apa yang menyenangkan hati Tuhan? Ada dua kata dalam renungan ini disebutkan, yaitu believe and love. Percaya dan kasih. Kedua kata ini adalah kata kerja. Kedua kata ini adalah kalimat perintah. Believe, percaya, iman adalah tindakan yang menentukan, sedangkan cinta kasih adalah sikap yang berkelanjutan. Dan keduanya merupakan ujian bagi orang Kristen sejati. Kita tidak cukup hanya sebagai orang-orang yang penuh kasih tanpa percaya, dan sekaligus juga kita tidak cukup hanya menjadi orang-orang yang percaya tanpa cinta kasih. Tetapi kedua-duanya adalah konsep yang terkait erat dan tidak pernah bisa terpisahkan. Tidak mungkin kita memiliki kepercayaan kepada Yesus Kristus tanpa kasih kepada sesama kita, tanpa kasih kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Itu sebabnya dikatakan adalah seorang pendusta yang mengatakan dirinya mengasihi Tuhan, tetapi dia membenci saudaranya. Adalah sebuah hal yang tidak lumrah dan tidak pantas mengatakan bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Tuhan, tetapi kita membenci orang-orang di sekeliling kita. Sebuah perintah baru yang disampaikan kepada Yesus lewat persekutuan kita hari ini, mari kita baca apa yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Saya undang seluruh jemaat untuk ikut membacanya bersama-sama. Yohanes 13 ayat 34 dan 35, kita baca secara bersama. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, hal ini sejalan dengan satu ungkapan yang mengatakan, dari buahnya lah suatu pohon terlihat dengan jelas. Seseorang yang mengaku dirinya baik harus menunjukkannya lewat tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang mengaku dirinya adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka harus menunjukkannya lewat tindakan, lewat sikap, dan juga lewat kata-kata. Seperti tadi, salah satu aspek doa yang kita sudah sebutkan, ketika kita selalu menyenangkan hati Tuhan, ketika kita selalu melakukan apa yang sejalan dengan kehendak Tuhan, itulah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Maka renungan kita hari ini mengingatkan kita sebagai orang yang mengaku anak-anak Tuhan, sebagai orang yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu aktif dalam pelayanan-pelayanan gereja, maka lewat tingkah lakunya, dalam semua kegiatan, dalam semua pekerjaan, dalam semua apa yang dijalaninya harus jelas terlihat, seperti peribahasa yang mengatakan tadi, dari buahnya suatu pohon terlihat dengan jelas. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan,
Pengakuan tentang siapa kita memang penting, namun pengakuan itu akan semakin bernilai jika kita tunjukkan dalam perbuatan. Kita mungkin mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang saleh. Kita mungkin mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang hormat kepada Tuhan. Kita mungkin mengatakan kita adalah orang-orang yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan. Maka mari tunjukkan bahwa kita selalu punya kerinduan untuk hadir di tengah-tengah gereja. Mari kita tunjukkan dalam kehidupan doa kita yang sungguh-sungguh, dan mari kita tunjukkan dalam perbuatan-perbuatan baik kita sebagai wujud bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ada perpaduan antara pengakuan dan perbuatan. Itu yang diajarkan oleh renungan kita pada hari ini. Ada keselarasan antara kata-kata dan juga perbuatan kita. Pada waktu kita menggabungkan kedua perintah ini, maka kita akan mendapatkan kebenaran yang agung bahwa kehidupan Kristen tergantung pada kombinasi dari kepercayaan yang benar dan juga kelakuan yang benar. Inilah yang dirindukan sebagai anak-anak Allah. Kepercayaan yang benar dan kelakuan yang benar adalah dua kombinasi yang saling terkait satu dengan yang lain. Maka dasar sorak-sorai kita, seperti yang tertulis dalam ayat 24 itu dikatakan, bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Ketika kita mampu bersukacita dalam iman, kita mampu menunjukkan wujud cinta kasih kita, dan kita dimampukan oleh Allah yang jauh lebih besar. Memang kalau kita berangkat dari kemampuan diri kita, kita tidak akan sanggup dengan segala persoalan-persoalan hidup yang kita jalani. Seperti saya sebutkan di awal tadi, di tengah-tengah pandemi kita masih bergumul. Ada banyak dampak yang diakibatkan pandemi COVID-19. Di tengah-tengah sulitnya ekonomi, mungkin kita akan merasa bahwa kita tidak akan mampu untuk menengadah kepada Tuhan. Dan bahkan mungkin kita tidak mampu hadir di tengah-tengah persekutuan ketika kita dibebani oleh banyak persoalan-persoalan hidup yang cukup berat. Bahkan ketika kita melihat bangsa dan negara kita dengan segala persoalan-persoalan yang ada di dalamnya, mungkin kita tidak akan pernah sanggup untuk bersukacita. Bahkan dalam semua kerinduan-kerinduan, keinginan-keinginan kita pribadi yang tidak tercapai hingga hari ini, dan kita terus terbeban, memang sangat sulit untuk tetap mampu bersorak-sorai. Tapi sebuah pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yohanes dalam renungan kita pada hari ini, dikatakan bahwa kita dimampukan oleh Allah yang jauh lebih besar dari diri kita. Kita diingatkan bahwa kita punya Deus Maior Semper. Kita punya Allah yang jauh lebih besar. Maka inilah yang mendasari dasar sorak-sorai kita. Inilah yang memungkinkan kita untuk tetap bersukacita. Inilah yang terus memampukan kita untuk tetap berharap kepada Tuhan. Karena itu, sebagai orang Kristen, kita harus berbeda dengan dunia ini. Bahwa seharusnya kita tidak sekedar merasakan cinta, feel love, tetapi kita juga harus menindaklanjutinya. Kita tidak hanya sekedar menikmati cintanya Tuhan, kita tidak hanya sekedar menikmati betapa luar biasanya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi firman Tuhan mengajak kita hari ini supaya terus menindaklanjutinya. Cinta kasih bukan hanya sekedar perintah utama, tetapi menjadi kunci utama dari kepercayaan Kristen.
Cinta kasih bukan hanya sekedar perintah, tetapi sekaligus juga cinta kasih itu menjadi identitas kita. Karena itulah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika kita merasakan kasih untuk sesama kita mengalir dari dalam diri kita, kita bisa yakin dan kita bisa pastikan bahwa hati Kristus ada di dalam diri kita. Jika kita masih ikut prihatin dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, jika kita masih merasa terbeban dengan persoalan-persoalan berat yang dihadapi oleh saudara-saudara kita, jika hati kita masih tergerak untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, jika kita masih punya keinginan untuk berbagi, jika kita masih punya hasrat untuk memberikan sesuatu yang kita miliki, maka dapat kita yakinkan dan dapat kita pastikan bahwa hati Kristus ada di dalam diri kita. Tetapi sebaliknya, jika hatimu tetap dingin, jika hatimu tetap cuek, jika hatimu tidak pernah tersentuh dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, maka itu berarti hati Kristus jauh dari kehidupan kita. Maka sekali lagi renungan kita hari ini mengingatkan bagaimana kita bersuka cita, bagaimana kita bersorak-sorak karena cinta kasih yang dari Tuhan ada di dalam kehidupan kita, dan sekaligus cinta kasih yang telah kita terima dari Tuhan bukanlah hanya untuk diri kita, tetapi kita harus menindaklanjutinya, membaginya, dan memberikannya kepada orang lain sebagai identitas kita yang disebut sebagai anak-anak Allah. Bersoraklah, bersukacitalah untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan sekaligus juga untuk dapat berbagi bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Engkau mengingatkan kami tentang identitas kami yang adalah anak-anak Allah. Asal muasal kami jelas dari kebenaran yang daripada-Mu. Maka inilah yang meyakinkan kami supaya kami terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terus dimampukan untuk tetap melakukan yang terbaik, sekalipun mungkin ada banyak persoalan, ada banyak tantangan yang kami hadapi, terlebih di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Satu persoalan dan persoalan yang lain muncul silih berganti. Ketika kami belum selesai dengan adanya pandemi COVID-19, ada bencana alam yang datang secara beruntun, dan ada banyak musibah yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang dan kami tidak tahu di mana rimbanya, ketika ada 53 orang prajurit angkatan laut, kalau Tuhan masih berkenan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kami ini untuk boleh merasakan kebaikan Tuhan kembali. Dan kalau pada akhirnya Tuhan telah memanggil mereka, kami doakan dan kami mohon kepada-Mu agar Tuhan yang memberikan penghiburan sejati kepada seluruh keluarga yang telah mereka tinggalkan. Dan ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi bangsa dan negara kami untuk boleh melakukan dan mempersiapkan hal-hal yang lebih baik lagi ke depan, terlebih di tengah-tengah jajaran angkatan laut dengan segala sarana prasarana yang dibutuhkan supaya memiliki sarana prasarana yang lebih canggih dan lebih baik lagi ke masa yang akan datang. Kami juga berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini,
di tahun vaksin ini, di mana negara kami masih terus berjuang. Kiranya Tuhan yang memampukan pemerintah kami, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, agar kiranya seluruh masyarakat Indonesia boleh menerima vaksin ini, yang akan menambah imun kami dan yang akan menambah kekuatan jasmani kami, sehingga kami boleh melaksanakan segala aktivitas, pekerjaan, dan seluruh kegiatan kami ke waktu-waktu yang akan datang. Lebih dari 1 tahun kami sudah menjalani pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Dan kiranya Tuhan menyendengkan telingamu untuk setiap doa dan permohonan kami. Lalukanlah pandemi ini, supaya kami boleh melanjutkan segala pelayanan, terlebih di tengah-tengah gerejamu. Dan kami boleh melihat kuasa dan kemuliaan-Mu kembali di tengah-tengah pelayanan yang sudah dirancang oleh setiap gerejamu dan secara khusus HKBP Medan Sudirman ini. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu yang juga sedang bergumul karena sakit penyakit. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu di antara mereka yang terbaring di rumah sakit, di antara mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Mari Tuhan, Engkau yang jamah dengan kuat kuasa-Mu. Sama halnya Lazarus Engkau bangkitkan dari kematian. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Demikianlah kuasa-Mu Engkau nyatakan kepada saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit penyakit. Bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Segala perkara Tuhan dapat lakukan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Bahkan kami juga memohon kepadamu, Tuhan juga yang akan memenuhi segala apa yang mereka perlukan dari kekayaan dan dari kemuliaan-Mu. Bahkan setiap kami yang sedang mengalami masa-masa krisis karena masalah finansial, karena ekonomi kami yang terpuruk, kami juga percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Satu keyakinan kami sebagai anak-anak-Mu, bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan, dan Tuhan yang selalu memberikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami atas dasar kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu yang berkumpul pada hari ini di tengah-tengah gereja ini, dan bahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah, biarlah kami selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan ketika kami melakukan apa yang benar di mata Tuhan, lewat kata-kata, lewat tindakan kami. Dan kami juga memberi diri dalam semua pelayanan gereja-Mu, supaya nama Tuhan boleh dipuji, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kehadiran kami di tempat ini dan kehadiran kami lewat setiap ibadah, biarlah itu sebagai salah satu wujud bahwa kami selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kekuatan besar yang dapat kami andalkan selain daripada Tuhan sendiri. Allah yang besar, itulah yang kami selalu andalkan dalam kehidupan kami, untuk mencapai masa depan yang lebih baik, untuk mencapai harapan dan cita-cita kami ke masa depan. Tidak cukup kekuatan kami andalkan, tapi biarlah kami selalu belajar untuk mengandalkan Allah yang dahsyat, Allah yang besar, yang selalu memberkati kami dan yang selalu menyebut kami sebagai anak-anak-Mu. Inilah keyakinan kami, inilah kepastian yang boleh kami pegang lewat ibadah sore hari ini. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, dan kami tidak perlu khawatir tentang seluruh perjalanan kehidupan kami, karena jaminan yang pasti Tuhan telah berikan kepada setiap kami.
Untuk itu Tuhan, seluruh apa yang boleh kami persembahkan hari ini lewat lagu pujian kami dan apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami lewat kekayaan yang Tuhan berikan, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu berkat-Mu kembali melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dengarkan doa kami, dengarkan permohonan kami di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih, dengan sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyaknya berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat. Tuhan memberkati. Shalom.